Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Nah, saya ini sedang berada di kelas A ya. Ya, Pak. Oke, saya di sini akan membawakan mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat, agama dan negara kita. Untuk memulai doa atau memimpin doa akan saya serahkan kepada Reza. Dimohon untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut berdoa dimulai. Doa selesai. Pak, kembali. Baik, terima kasih kepada Reza yang telah memimpin doa. Selanjutnya, saya akan masuk mungkin untuk memberikan penyegaran sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Mungkin kita baru pertama kali ini berjumpa. Nama saya Fandi Oktavian SPD. Saya akan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Jadi tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah PBL, metode PBL. Jadi selain itu, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui jasa para pahlawan. Ya, jadi pahlawan yang kita maksud di sini adalah Insinyur Soekarno. Jadi saya akan menjelaskan dulu mengenai PBL itu sendiri. Jadi problem based learning ini atau PBL ini adalah metode pembelajaran yang berbasis kepada siswa. Jadi siswa dituntut aktif dalam setiap pembelajarannya begitu. Untuk artinya di sini siswa dituntut aktif bukan berarti siswa tidak diarahkan. Jadi seperti pada metode ini siswa dan guru itu bekerja sama, tapi siswa dituntut lebih aktif, bukan hanya mendengarkan atau mengiyakan saja begitu. Jadi dalam pemilihan model pembelajaran itu kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya, yang kemudian karakteristik materi, selanjutnya karakteristik dari siswa itu sendiri, begitu. Kemudian jadi dalam PBL ini, siswa-siswa sekalian ini dituntut untuk mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan kalian. Jadi di dalam PBL ini kalian nanti akan diberikan sebuah permasalahan, lalu kalian akan diminta untuk memecahkan masalah itu. Tapi dalam pemecahan ini kalian ini akan dibimbing oleh guru. Jadi walaupun kalian dituntut untuk aktif, namun kalian tetap diarahkan begitu. Oke, jadi mungkin itu saja sih penjelasan dari PBL, karena sebenarnya PBL ini sangat mudah untuk dipahami karena dari bahasanya saja kita sudah mengerti begitu. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu kita, saya akan masuk kepada materi tentang pahlawan nasional ya. Yang tadi saya sebutkan adalah Insinyur Soekarno. Jadi yang seperti kita ketahui, Insinyur Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo, 6 Juni 1901. Kemudian Insinyur Soekarno ini meninggal pada tahun 1970, tepatnya 21 Juni. Jadi Insinyur Soekarno sudah banyak yang kita tahu bahwa beliau adalah seorang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Dan beliau ini merupakan pencetus Pancasila ya, dasar-dasar negara kita juga. Dengan saat jadi proklamator, beliau dengan Muhammad Atta yang kemudian menjadi wakil beliau selama 11 tahun.
Jadi sampai itu mungkin gambaran singkat biografi dari Soekarno. Jadi lengsernya Insinyur Soekarno ini dilatar belakangi oleh saat beliau itu menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar tahun 1966. Yang tentu Super Semar ini sudah kita ketahui lah bahwa Super Semar ini banyak kontroversinya dan ada berbagai versi ya. Jadi berdasarkan versi dari Markas Besar Angkatan Darat dari TNI kita, isi Super Semar ini sendiri menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Jadi pada dasarnya Super Semar inilah yang membuat Soekarno itu lengser dan tampuk kekuasaan itu diserahkan kepada atau menjadi hak dari Letjen Soeharto itu sendiri, yang kemudian yang kita tahu Letjen Soeharto kemudian menjadi Presiden Indonesia yang kedua selama 32 tahun. Dan Super Semar ini juga menjadi landasan atau dasar dari Soeharto sendiri untuk membuarkan organisasi PKI yang kita tahu sempat PKI itu melakukan pemberontakan ya, membunuh beberapa jenderal. Lalu Soekarno kan melakukan pertanggungjawaban ini di depan MPRS itu ya, di sidang umum 4 tahun 1967. Namun pembelaan ini ditolak, pertanggungjawaban ini ditolak, sehingga Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Lalu selanjutnya Soeharto lah yang kemudian menjadi pemimpin Indonesia. Oke, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, untuk juga kita menerapkan metode PBL ini, maka saya akan membentuk suatu kelompok diskusi di kelas ini. Di antara kalian semua ini jadikan satu kelompok. Jadi saya meminta kalian untuk menjawab pertanyaan saya ini. Jadi saya punya satu pertanyaan untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang salah satu pahlawan yang saya bahas tadi. Jadi menurut kalian, menurut kelompok ini yang setelah saya bentuk ini, bagaimanakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno sehingga Insinyur Soekarno dapat membawa Indonesia dalam meraih kemerdekaan atau menjadi proklamator Indonesia? Baik, itu saja pertanyaan saya yang bisa saya sampaikan agar menambah ketertarikan kalian terhadap tokoh ini. Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan jawaban dari kalian. Jadi kalian ini berembuk, bermusyawarah, menurut kalian lah dari masing-masing, kemudian kalian satukan, terus salah satu perwakilan menyampaikan hasil musyawarah kelompok kalian. Begitu. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk memberikan jawaban. Baik, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, kalau tidak ada, maka saya berikan waktu untuk kalian menyiapkan jawaban. Namun sambil kalian mencari jawaban, ada baiknya kita melihat dulu video ini agar memperdalam juga wawasan kalian atau pengetahuan kalian tentang pahlawan yang kita bahas ini ya.
Ya, tadi sudah kita lihat sekilas biografi atau perjuangan dari Insinyur Soekarno, pahlawan nasional yang kita bahas tadi. Jadi setelah melihat video tadi mungkin akan menambah pengetahuan kita tentang Insinyur Soekarno itu sendiri dan bagaimana perjuangannya untuk memerdekakan Indonesia dari Belanda dan Jepang tadi ya. Jadi mungkin perwakilan kelompok bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya tadi. Izin, Pak. Ya, silakan Yolanda. Nah, jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Soekarno itu merupakan sosok yang berwibawa, karismatik, cendekiawan, dan bahkan sosok yang sempurna sebagai pemimpin bangsa. Soekarno ini bisa membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia. Sosok yang jasanya tidak bisa dilupakan begitu saja dalam membangun negara kita ini. Pengorbanan yang besar yang telah dilakukan olehnya, terutama dalam membuat Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, akan selalu tertanam sebagai jasa-jasanya yang tidak akan tergerus selamanya oleh massa. Sebagai bapak pendiri bangsa, Soekarno harus menghadapi banyak peristiwa yang menyakitkan. Dibuang, diperas, ditendang, dan dicampakkan begitu saja. Ia harus terima hingga akhirnya menjalang. Tidak ada penghormatan selayaknya pada Soekarno yang telah dilanda penyakit yang begitu menakutkan hingga akhir hayatnya pun berpulang tanpa respek mempunyai gaya. Beliau mempunyai gaya kepemimpinan sangat populer dan bertemperamen meledak-ledak. Nah, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Insinyur Soekarno berorientasi pada ideolog dan mendasar negara, hingga konsisten dan cocok diterapkan pada era tersebut. Sekian dari hasil kelompok kami. Saya kembalikan lagi kepada Bapak. Baik, jawabannya sudah bagus, namun saya akan sedikit menambahkan bahwa selain Soekarno ini merupakan pemimpin yang karismatik, pemimpin yang bisa menghimpun suara atau kekuatan, ya walaupun dia akhir masa hidupnya tentu kita tahu beliau ya karena sudah dilengsarkan maka berkuranglah kekuatannya. Tapi selama kita dipimpin oleh Insinyur Soekarno, kita merupakan negara yang sangat disegani lah di kawasan Asia Tenggara khususnya. Karena Soekarno ini merupakan seorang pemimpin yang mampu menghimpun kekuatan dari luar. Pemimpin yang mampu berdiplomasi dengan baik begitu. Bahkan di eranya juga banyak duta-duta kita yang sangat dihargai di luar negeri begitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari kepemimpinan Soekarno, ya setiap pemimpin tidak ada yang betul-betul sempurna, pasti ada sedikit kesalahan, namun dari kesalahan itu kita ambil pelajaran dan dari hal-hal yang kelebihannya itu kita jadikan contoh begitu. Mungkin sampai sini saja diskusi kita. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa sebenarnya kita semua ini bisa seperti Soekarno. Kita semua bisa menjadi pemimpin, baik pemimpin di diri kita sendiri, di lingkungan kita, maupun di cakupan yang lebih besar. Itu tergantung kepada kita. Kalau kita lihat lagi tadi perjuangan Soekarno, bagaimana ketika dia dipenjara, bahkan diasingkan. Jadi kegigihannya itulah yang bisa membuat Soekarno itu menjadi pemimpin yang karismatik, pemimpin yang dihargai begitu. Pemimpin yang punya jati dirinya sendiri begitu kan. Dan untuk tadi metode problem based learning kita atau PBL yang saya bahas tadi, jadi kan kita sudah jelaskan bahwa PBL ini adalah suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik, yang bermakna gitu kan, ya, yang kepada siswa. Jadi tujuan dari PBL ini agar siswa ini menginvestigasi tentang materi yang diberikan begitu. Investigasi dalam arti kalian menyelidiki, mencari tahu
menimbulkan suatu pertanyaan, kemudian mencari jawabannya seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kita sudah menerapkan PBL ini sendiri walaupun dalam cakupan yang kecil begitu. Jadi adapun tujuan atau manfaatnya dengan PBL ini, kalian sebagai siswa akan mampu untuk mencari jawaban mandiri ataupun secara berkelompok tanpa harus hanya mendengarkan dari guru begitu. Begitu kalian dituntut dalam PBL ini, kalian nanti akan terbiasa mengatasi masalah dengan keterampilan penyelidikan kalian. Keterampilan mengatasi masalah, serta perilaku dan keterampilan sosial kalian itu akan semakin berkembang. Gitu. Jadi banyak sekali manfaat dari PBL ini. Dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu saja. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya yang tidak pantas. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat semua. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berguna untuk kita semua. Demikian, selamat pagi semua. Selamat pagi dan terima kasih, Pak. Pak.